Gaspol bro, timnas lagi-lagi bikin geger. Di bawah langit yang penuh harapan, pasukan Garuda terus terbang tinggi. Gak cuma bawa mimpi, tapi juga nyalain bara semangat yang gak kunjung padam. Kita udah makin deket ke momen penentuan pertandingan yang bakal jadi penentu. Indonesia bisa lanjut terus di jalan menuju Piala Dunia, atau harus pulang dengan kepala tegak. Yang jelas, sekarang bukan waktunya ragu, bukan waktunya mikir, bisa enggak ya? Tapi udah waktunya bilang, kita bisa! Gitu atuh. Soalnya gini guys, ini adalah momen langka coy. Situasi yang dulu mustahil sekarang jadi kenyataan. Dulu timnas Indonesia cuma dianggap tim penggembira, kayak figuran di turnamen besar gitu. Dulu kita sering dijadiin lumbung gol, jadi sasaran tembak, jadi lawan yang ya udahlah pasti menang kok lawan Indonesia. Tapi sekarang ceritanya beda bro. Bukan cerita underdog lagi. Kita udah masuk ke babak evolusi. Dari yang dulu cuma jadi cerita sampingan, jadi NPC doang, sekarang kita jadi headline. Tim Garuda udah bukan tim yang bisa diremehkan. Lihat aja performa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Grup C panas banget bro. Persaingannya ketat parah. Semua tim kecuali Jepang lagi adu kuat, dan jarak poin dari posisi 2 sampai 6 itu tipis-tipis banget coy. Indonesia sekarang lagi di peringkat 4 dengan 9 poin, dan secara matematis kita masih punya peluang buat ngejar posisi 3 atau bahkan 2 kalau semesta mendukung gitu. Kuncinya harus menang lawan China dan berharap Arab atau Australia kepleset gitu ya. Tapi ya realitasnya sih kita bidik posisi 3 atau 4 buat lanjut ke round 4. Yang penting jangan lengah, jangan jumawa dulu. Tantangannya jelas nggak main-main, apalagi kondisi skuad kita juga lagi nggak 100%. Beberapa pemain inti harus absen. Shandy Walsh cedera, Ragnar Oratmangun juga lagi bermasalah sama lututnya, Marcelino dan Martin Paes akumulasi kartu, jadi nggak bisa main lawan China. Tapi meskipun begitu, semangat buat ngasih kejutan tuh masih kebakar. Banyak yang bilang, jangan pernah remehin Indonesia. Bahkan media asing kayak ESPN aja nyaranin tim-tim lain buat hati-hati, waspada banget ini sama Indonesia. Soalnya Garuda sekarang tuh tim yang unpredictable banget gitu, susah banget dibaca. Taktiknya berubah-ubah, permainannya juga terus rotasi, dan itu jadi senjata rahasia kita loh gitu. Masuknya pelatih baru Bang Patrick, pemain baru, bahkan posisi-posisi kunci kayak technical advisor dan head of scouting juga bikin wajah timnas jadi beda banget dari sebelumnya. Nama-nama kayak Simon Tahamata nambah warna baru di kepelatihan. Bahkan mantan pemain Arab Saudi Sultan Al Saud sampai bilang Indonesia tuh tim yang paling susah ditebak di sepanjang round 3 ini. Dari taktik sampai susunan pemain, semuanya fluid. Waktu lawan Australia dan Bahrain aja kita main beda gaya. Lihat deh nanti, lawan China juga pasti bakal ada kejutan baru dari Patrick Kluivert dan tim pelatih gitu. Tapi dan jangan lupakan satu fakta yang bikin banyak negara Asia garuk-garuk kepala nih. Ranking FIFA Indonesia itu masih 3 digit, tapi market value-nya udah nggak masuk akal. Di atas Bahrain dan China yang rankingnya lebih tinggi. Pemain-pemain kita sekarang banyak yang main di Liga Top Eropa loh. Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, sampai Bundesliga. Ada yang udah ngerasain Liga Champions, European Liga, bahkan MLS. Tim yang dulu nggak pernah angkat piala AFF sekarang punya skuad yang ngeri-ngeri sedap gitu, gelo-gelo. Itulah kenapa banyak media luar mulai buka mata nih. Soha VN dari Vietnam misalnya sampai bilang Indonesia tuh punya kans besar buat ngalahin China dan ngasih kesulitan ke Jepang. Tim kita sekarang bener-bener lagi kamuflase, seolah ranking dan sejarah masa lalu kita tuh cuma topeng. Dan dibalik itu semua ada kekuatan baru yang lagi tumbuh, pelan-pelan tapi pasti, dan itu bikin lawan bingung. Tapi ya makin deket ke pertandingan, keputusan sulit harus diambil. Cuma 23 pemain yang bisa masuk daftar di SB. Artinya 9 nama bakal dicoret. Marcelino dan Martin Paes udah pasti out lawan Cina karena akumulasi. BM Putra dan Stefano Lillipali harus kerja ekstra nih buat buktiin mereka layak masuk tim. Rizky Arya juga kemungkinan dicoret karena posisinya digantiin Emil Audero. Plus ada Hernando dan Nadeo yang udah punya jam terbang. Taktik juga kemungkinan bakal dirombak. Lawan China waktu di Qingdao kita sempat kena mental karena rotasi yang overkill. Tapi sekarang ceritanya beda bro. Nama-nama kayak Emil, Kevin Dix, Messi Hilgers, Dian James, Joy Pelupesi, bahkan Stefano dan Beckham belum main waktu itu. Jadi China nggak bakal tahu pola main terbaru kita. Sementara itu China juga dapat kabar nggak enak nih. Striker andalan mereka Ule cedera dan harus balik ke klub buat pemulihan. Padahal dia sempat masuk skuad waktu menang lawan kita 2-1 di leg pertama.
Ya meskipun cuma duduk di bench, jadi sekarang mereka tuh kehilangan salah satu senjata utama dan itu bisa jadi celah buat kita manfaatin kok. Tapi ya balik lagi bro, bola itu bundar dan kualifikasi ini semuanya bisa kejadian. Yang jelas kita nggak boleh santai dulu. Semua elemen tim harus all out. Pemain, pelatih, bahkan supporter kita udah nunjukin kalau Indonesia yang sekarang beda dari yang dulu. Kita bukan tim lemah yang gampang dijatuhin. Kita adalah Garuda yang nggak dilahirkan buat jalan pelan-pelan, apalagi nyerah sebelum bertarung. Mau lawannya China, Jepang, atau siapapun itu kita bakal hadapi. Karena semangat dari Sabang sampai Merauke itu nggak bisa diremehkan bro. Ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal harga diri, tentang mimpi dan tentang bukti kalau kerja keras dan keberanian itu nggak pernah sia-sia. So apapun hasilnya nanti, kita udah ngasih pesan jelas ke Asia. Indonesia datang bukan buat jadi penonton, tapi buat jadi aktor utama di panggung Piala Dunia. Ayo Garuda, terbang lebih tinggi, langit belum batasnya.